bulan Juni tanggal 1 sampai tanggal 30. 159 pembeli gitu kan, dengan sales value 47 juta. Di video kali ini gue pengen jelasin tentang berbagai cara buat kalian cari cuan dengan skill fotografi maupun videografi kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas nggak terlalu formal, jadi gue pengen bahas sedikit aja beberapa list yang gue bikin yang mungkin bisa membantu beberapa teman-teman yang pengen coba untuk cari cuan atau cari uang atau cari income dengan menggunakan skill fotografi dan videografi kalian. Karena ini hal yang juga gue dari dulu sangat paham gitu ya, dimana belajar foto video ya gearnya mahal dan kita juga untuk mempelajarinya lumayan susah, makanya ego-ego fotografer, videografer tuh tinggi-tinggi gitu kan. Tapi cari duitnya itu lebih susah lagi, dan gue bikin beberapa list di sini yang mungkin bisa kalian praktekkan, yang gue sendiri juga pernah praktekkan, yang mungkin bisa membantu kalian untuk mendapatkan income tambahan. Nah, pertama yang harus kalian lakukan dulu sebelum masuk ke video ini adalah kalian coba untuk turunkan ego kalian dan tingkatkan rasa ingin belajar. Jadi beberapa yang gue bahas di sini listnya itu benar-benar gue alami sendiri, dan memang ada beberapa juga yang memang gue sekedar tahu doang, tidak benar-benar alami. Tapi ya gue rasa insight yang bakal gue berikan di sini kalau kalian tangkap dengan cermat, gue rasa bisa sangat membantu juga. Jadi turunin ego kalian dan coba untuk ikutin dulu video ini, karena menurut gue poin-poin yang ada di sini itu lumayan menarik. Yang pertama, kalau kalian pengen cari duit di ranah foto video atau ketika kalian udah punya skill menggunakan kamera, itu pastinya adalah untuk kerja dulu. Kerja ini banyak opsinya ya. Kalian bisa kerja di sebuah tim produksi, kalian bisa kerja di PH, studio, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sebenarnya kalau kalian menjadi seorang content creator gitu ya, itu tidak harus kerja di tempat-tempat yang kayak gue sebutkan tadi, di bidang-bidang kreatif. Karena kebanyakan bisnis sekarang itu butuh foto dan butuh video. Jadi kalian kerja di perusahaan-perusahaan retail, perusahaan-perusahaan yang menjual sebuah produk, itu pun sangat valid. Dan soal kerja ini sebenarnya ini applicable di mana-mana ya. Kayak gue juga waktu awal mulai, gue sama Ska ada ngerjain satu video pilot project juga. Dan itu pun sambil kuliah, dan menurut gue ya ini sangat actionable lah. Karena sekitar kalian tuh pasti banyak ada bisnis yang lagi, aktif gitu kan. Ada bisnis yang lagi berjalan, dan sebenarnya kalian bisa menawarkan ke sana juga untuk jadi seorang pekerja untuk mendapatkan duit. Lalu setelah dari bekerja, yang level keduanya setelah kalian merasakan gitu ya, jadi kerja di satu tempat, jadi kru mungkin, jadi asisten dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah jual jasa. Jual jasa ini ya sebenarnya kalian kurang lebih udah memiliki bisnis sendiri. Tapi jual jasa ini buat gue pribadi itu kebagi jadi dua. Kalian bisa menjual result dari apa yang kalian kerjakan, atau ya kalian bisa jual durasi gitu ya. Waktu yang kalian keluarkan untuk memproduksi sebuah konten atau karya fotografi tersebut. Jadi ini kayak kalau kuli nih ada borongan, ada per jam gitu ya, harian gitu. Jadi ya menurut gue ini hal yang sama bisa diterapkan kalau kalian menjadi seorang freelance. Waktu gue dulu kuliah itu udah ada namanya 1000 Lancer. Kalau nggak salah sempat berubah domain, tapi ya ada beberapa, ada Upwork dan lain sebagainya, itu kalian bisa manfaatkan. Atau ya kalian bisa menggunakan cara yang tadi, yang pertama cari kerja, tapi mungkin instead kerja di tempatnya, kalian bisa menawarkan dalam bentuk jasa. Ini yang banyak dipakai, orang ada yang jual kayak per foto jual berapa, per hari jual berapa. Nah itu biasanya jasa bermain di ranah seperti itu. Buat penentuan harga memang sangat-sangat abstrak gitu ya. Tapi satu saran dari gue, kalau memang kalian mau dibayar mahal, otomatis skill kalian harus ditingkatin, dan begitu juga kalian harus mencari market yang mampu membayar mahal. Sama mungkin gue juga pengen mention ya, jadi gue tuh kemarin seputar jasa ini gue mempelajari sesuatu. Kemarin kalau kalian belum nonton, gue ada podcast sama Faim Ahmad. Di situ kita ngomongin tentang ya cara dia untuk mencari cuan. Lalu dia ada satu kelas namanya satsetShoot.com. Kalau kalian pengen ngecek, waktu kita podcast tuh ada kode promonya ya, yang random banget. Kalau kalian pengen tahu story-nya, kalian bisa cek podcastnya. Kode vouchernya Yuk Nikah. Cuman setelah podcast itu, gue coba untuk daftar juga ke dalam kelasnya. Dan sebenarnya lumayan membuka mata sih. Balik lagi,
abstrak. Soal harga itu sebenarnya abstrak, dan bagaimana kalian mengambil marketnya itu akan menentukan kemampuan si market kalian untuk membayar kalian. Cuman di kelasnya Faim tersebut, di situ dia ada 3 praktek. Real praktek, kita ngikutin dia untuk mempraktekkan video yang biasa dia lakukan, yang bisa dijual juga sebagai jasa. Karena di dalam podcastnya kita ada bahas juga soal personal profile. Itu adalah satu produk yang bisa dia jual, bentuknya jasa. Yang gua agak gatel, dulu kalau kita pengen masuk ke ranah profesional, kita pertama beli kamera tuh udah pasti yang nambah pertama itu kan tripod, lalu mikrofon gitu ya. Baru lensa biasanya. Kalau kepercayaan gua. Tapi di dalam kelas tersebut, dari 3 praktek yang dia lakukan dengan model di situ buat bikin video, gue tidak melihat dia menggunakan hal yang gue sebutkan tadi gitu. Emang dunia tuh lucu gitu. Cuman ya hal-hal seperti itu cukup membuka perspektif gue. Gue rasa ini si personal profile ini di ranah jasa ini adalah hal yang sangat oke kalau kalian pengen masuk gitu ya. Gue sih nggak tertarik karena ya memang gue ngurus YouTube juga. Tapi maksud gue buat kalian yang baru mulai, mungkin kalian baru ada 1 kamera, baru ada 1 lensa, menurut gue ini adalah bisnis yang cukup menjanjikan. Dan gua rasa gua lumayan tertarik buat nanti ngundang lagi si Faim untuk elaborate lebih jauh untuk langkah yang bisa diambil kalau kalian pengen ngerjain personal profile ini. Jadi ya, gua rasa nanti akan ada episode podcast lagi ya sama Faim. Silahkan kalian tungguin. Tapi kalau kalian kepo ya kelasnya dia itu ada di satsetshoot.com. Lalu yang selanjutnya adalah coba untuk berbisnis produknya sendiri. Jadi kalau kalian kayak gua, hobi fotografi, hobi videografi, gua juga udah mencoba untuk menjalani berbisnis produk fisiknya. Cuman gini, poin ini adalah poin yang paling berat sebenarnya dari yang gua rasakan. Jadi ini adalah poin yang barrier of entry-nya. Intinya kalau kalian mau masuk, itu tantangannya sangat berat. Karena pertama, produk fisik ini butuh modal. Produk fisik ini butuh ya pengetahuan yang lumayan kuat, dan kalian harus mempelajari hal-hal yang menurut gue sih waktu itu emang ketika gue mulai itu lumayan berat gitu ya. Apalagi ketika gue sambil ngerjain YouTube juga. Gue belum bisa sebutin kira-kira produk apa yang gue coba untuk jual, tapi udah cukup running dan gue punya pengalaman juga. Apalagi kalau misalkan kayak gue itu produknya desain sendiri gitu kan, gue bener-bener abisin budget gede banget. Jadi untuk bikin produknya aja, kalau kalian desain sendiri gitu ya, kalian ke China itu harus punya minimum requirement, harus beli 1.000 kalau di dalam kasusnya gue. Dan gue juga harus membayar cetakan atau molding, karena gue tuh bukan yang white labeling gitu ya. Jadi produk gue tidak ada dibuat sama brand-brand lain. Literally gue desain dari nol, dari 3D secara sistem dan lain sebagainya. Dan itu gue harus invest untuk ya tadi, untuk molding dia bilangnya, cetakan dari bahannya. Dan itu gue untuk jualan produk fisik itu untuk modal gue pribadi dari awalnya itu lebih dari 300 juta rupiah. Jadi gede banget barrier of entry-nya. Tapi ya kalau misalkan kalian adalah orang-orang yang doyan berinovasi, menurut gue ini adalah salah satu bisnis yang cukup mengasihkan gitu ya. Dan di sini gue mempelajari beberapa hal. Kayak contohnya jualan sendiri udah pasti setengah mati gitu kan. Cuman kalau misalkan kalian pengen distribute kayak tadi, barang gue itu gue sekali beli 1.000. Kalau gue pengen dibantu jualin di retail gitu ya, gue akhirnya tahu juga kalau mereka itu per produknya ada bayar PPN, dan untuk mengeluarkan PPN gue itu harus menjadi seorang PKP gitu ya, pengusaha kena pajak. Dan ya dari segi apa ya, regulasi itu sangat-sangat merepotkan sebenarnya. Walaupun mungkin gua rasa dibandingkan zaman dulu, zaman sekarang masih tetap terbilang lumayan gampang ya. Karena yang gua rasain gini, kita udah dipermudah dengan platform sosial media, platform jualannya juga udah dipermudah. Mungkin ini bisa jadi ilmu juga buat kalian. Kita tuh produknya bisa di stok di namanya itu gudang online. Jadi mereka menyebut dirinya itu fulfillment, gudang fulfillment. Gua ada pakai Crudable, itu termasuk yang paling gampang kalau kalian pengen nyoba. Karena gudang online yang lain tuh sistemnya kayak kita harus partner dengan komitmen gitu ya, ada tanda tangan kontrak dan lain sebagainya. Sedangkan pakai Crudable tuh tidak disponsori oleh Crudable by the way, tapi pakai Crudable tuh kita ya kurang lebih bentuknya kayak startup
gitulah. Kita pakai aplikasi, kita pilih gudangnya yang ada di mana, kita stok ke sana, request, lalu kita top up saldo di situ. Tiap ada penjualan, itu kayak untuk biaya pengiriman dan biaya pembayaran si gudangnya itu dipotong dari sana. Tapi setelah tadi barrier of entry-nya kuat pun memang ada beberapa cobaan lagi nantinya ketika kalian udah mulai jual produk fisik ya. Kayak contohnya, kita sangat tergantung sama platform. Kalau kalian punya temen yang jualan di platform, sekarang tuh lagi rame-ramenya masalah TikTok dengan Tokopedia merger, itu dashboardnya setengah mampus nyusahin, dan gue sangat merasakan hal tersebut. Lalu yang kedua, fee juga kita nggak bisa menentukan, itu tergantung dari si platform lagi. Jadi ya kita kalau misalkan ada fee-nya, persentasenya naik dari platform, ya kita nggak bisa apa-apa gitu, karena kita udah sangat bergantung sama mereka. Lalu ada tipe buyer-buyer yang ya begitulah juga gitu. Komplainnya sangat-sangat tidak masuk akal dibandingkan, maksudnya ada yang langsung bintang 1, ada yang langsung ngeklaim bla 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 bli bli bli, instead untuk komplain dulu gitu. Karena kalaupun komplain kan sebenarnya dana di hold, dan ya kita bisa mengajukan mungkin penukaran barang, mungkin pengembalian dana dan lain sebagainya. Ya, ada tantangannya tersendiri lah untuk jualan produk fisik. Sama terakhir mungkin penerimaan uangnya yang lumayan berasa karena lumayan lama gitu. Cuma ya balik lagi, kesimpulan dari gue untuk produk fisik sih, kalau kalian punya capitalnya, punya freedom of failure gitu ya, kalian punya kesempatan untuk gagal, ada capital atau dana untuk dikorbankan, worth to try gitu, karena lumayan menyenangkan juga dan banyak ilmu juga di belakangnya yang bisa diterapkan di tempat lain. Tapi ya kalau kalian belum ada, itu salah satu yang barrier of entry-nya paling berat gitu, jadi jangan kesana dulu. Lalu yang selanjutnya yang banyak juga dilakukan di dalam industri ini adalah menjadi seorang tenaga pengajar. Dan ini banyak ya macamnya. Tenaga pengajar ini juga ya levelnya ada yang mungkin dibayar dari yang kecil banget sampai yang gede banget, yang gua tahu itu ada. Jadi tenaga pengajar ini contohnya misalkan kalian buka workshop. Gue juga pernah workshop fisik, waktu itu gue sempet di DOS. Bahkan workshop gratis pun kalau misalkan kalian memang udah punya skill yang memadai gitu ya, kalian tuh bisa bayarannya itu dari brand gitu. Jadi disupport dari brand untuk membuat activation, dan kalian ya tugas kalian adalah sharing ilmu kalian seputar skill tersebut, entah di fotografi ataupun videografi. Atau ya kalau kalian independen ya kalian bisa pakai HTM gitu, pakai harga untuk workshopnya sendiri kalau misalkan ada yang pengen ikut. Tapi ya itu salah satu yang bisa kalian lakukan gitu. Tapi selain workshop, ini baru satu contoh sih. Selain workshop, kalian juga bisa jadi pengajar online. Gue pernah bareng Evion kalau nggak salah, gue ngajar di zaman-zaman COVID itu untuk pelatihannya Basarnas waktu itu. Dan ya bisa juga kayak model yang tadi kita mention di awal ya, kalian bisa juga bikin pelatihan secara online, tapi ini sebenarnya masuk produk digital sih, yang nanti kita masuk ke poin berikutnya. Kalian bisa jadi pengajar kayak si Faim gitu kan, lalu kayak Om Fajar Kristiono juga buka kelas online, menurut gue itu juga sangat viable buat kalian coba. Atau ya sesimpel kalau misalkan hal-hal tersebut terlalu tinggi, kalian juga bisa jadi kayak pengajar ekskul di sekolah. Dulu gue juga punya temen yang ada, mereka di kontrak gitu sama sekolah-sekolah tertentu untuk ngajar cuma di hari Sabtu gitu kan, untuk ekskul. Itu juga bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan cuan tambahan. Sama kalian juga bisa jadi guru private gitu. Nah, guru private ini juga modelnya itu tadi ya, cari marketnya. Intinya kalian bisa memanfaatkan salah satu celah ini dengan menjadi tenaga pengajar. Yang selanjutnya yang sudah sangat jelas gua bener-bener lakukan itu adalah menjadi content creator. Dimana kalau kalian menjadi content creator ini sebenarnya ini jadi base point aja. Kalian bakal dapat exposure yang lumayan gede, dan dari exposure tersebut kalian bisa memanfaatkan bisnis-bisnis yang dari tadi kita sebutin gitu. Entah kalian mau jadi tenaga pengajar, entah kalian mau jadi menjual jasa atau menjual produk fisik atau produk digital yang kita akan masuk setelah ini gitu. Tapi dengan menjadi content creator ya sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Nah, tapi ada dua yang menurut gue sebenarnya lumayan kuat kalau kalian jadi content creator ya, yang bisa kalian monetisasi. Kalian bisa memanfaatkan endorsement, itu kalau misalkan kalian jadi content creator, endorsement dengan para brand. Sama yang selanjutnya selain endorsement yang lagi lumayan kuat, itu adalah afiliasi. Jadi afiliasi ini unik, landscape-nya tuh berubah total. Karena gue nge-YouTube itu udah lama, start bangetnya tuh 2015 dan 2017 baru serius si ST-nya, dan afiliasi ini perubahannya sangat signifikan. Dulu kalau kita mau afiliasi itu nggak bisa, platform tuh nggak ada skema afiliasi. Tapi di tahun ini menurut gue
kalau kalian pengen bermain di YouTube atau jadi content creator di platform manapun, afiliasi ini adalah poin yang lagi sangat menarik gitu ya, lagi sangat membara. Karena gini, platformnya sendiri udah mengintegrasikan dirinya dengan sosial media. YouTube itu terintegrasi dengan Shopee. Dan itu bener-bener memudahkan banget. Kayak kita bisa taruh langsung, kalian cek deskripsi gitu ya. Kita taruh, pasti ada produk-produk di situ. Jadi terintegrasi, komisinya pun jauh lebih besar gitu dibandingkan dulu. Dulu waktu masih pakai ini ya, afiliasinya kayak dari perusahaan yang terpisah gitu, headroomnya tuh maksudnya kita ada afiliasi maksimal. Jadi kayak misalkan dari video gua ada orang beli MacBook Pro gitu, harganya 20 juta. Afiliasi yang gua dapet tuh mentok maksimalnya 20.000 gitu. Jadi itu kacau banget. Kalau sekarang udah lebih bagus karena udah terintegrasi langsung ke platformnya juga, dan ya kayak 1%-nya dari 20 juta itu kan bukan 20.000 gitu ya. Jadi ya itu udah jauh lebih baik sekarang, dan berlaku juga di Tokopedia. Tokopedia walaupun tadi kalau kalian sebagai seller lagi pusing-pusingnya, tapi kalian sebagai kreator itu dengan mergernya ini si afiliasinya dimasukin semua ke dashboard TikTok, dan itu jauh lebih efisien juga penghitungannya dibandingkan si Tokopedia sebelumnya. Setelah merger ini dia dibuka tuh limitnya, dan kayak 1%-nya dari 50 juta aja kan sebenarnya udah di 500.000 gitu. Jadi ya menurut gua sekarang memang momen yang tepat kalau kalian pengen masuk ke dunia afiliasi. Lalu yang selanjutnya yang pengen banget gua mention juga adalah tentang produk digital. Jadi dari semua skema-skema tadi yang udah gue sebutkan, yang secara pengalaman gue, barrier of entry-nya paling gampang, freedom of failure-nya paling mudah, maksudnya kalau gagal juga kita nggak rugi-rugi banget gitu ya, dan ceiling profit-nya paling tinggi, itu adalah produk digital. Dan produk digital ini banyak ya sebenarnya, nggak cuman kelas gitu kan. Orang tuh banyak kayak konsep pemikiran ujung-ujungnya jualan kelas. Ya sebenarnya nggak cuma kelas gitu. Dan kelas pun ya kalian bisa lihat ya, memang ada beberapa produk digital yang secara kelas tuh sebenarnya kayak video-video seminar di-upload jadi kelas online gitu kan. Tapi kalau kalian lihat kayak punyanya Faim, satsetshoot.com, lalu punyanya Om Fajar juga, itu mereka punya value produksi yang sangat kuat, dan menurut gua kalian juga bisa mempraktekkan itu. Kalaupun bukan ke kelas, sebenarnya produk digital tuh banyak, dan kita termasuk yang jualan hal-hal non kelas sebelumnya gitu ya. Kita ada kelas kemarin juga baru rilis cara bikin preset, tapi ya itu masih baru banget. Tapi sebelumnya kita juga udah jualan Lutz profesional buat iPhone, Lutz profesional buat DJI Pocket 3. Kita juga ada berbagai preset gitu kan. Jadi sebenarnya banyak banget, dan produk digital tuh sebenarnya limitless. Kayak gua ada nemu juga di beberapa tempat, ada yang jual kayak aset-aset video editing, ada yang jual footage drone, bahkan sesimpel ada yang jual pose foto model gitu, list pose. Apakah salah? Enggak juga gitu. Jadi menurut gua sangat limitless gitu. Produk digital ini sangat menarik, dan menurut gua ini yang paling bisa juga untuk kalian lakukan bahkan sekarang setelah nonton video ini. Nah, beberapa insight dari gua seputar produk digital ini adalah ya platform yang paling mudah kalau kalian baru mulai. Itu ada dari Linkit, lenk.id. Tidak disponsori oleh Linkit juga, tapi itu adalah platform yang kita pakai sendiri juga. Ini penting karena gue ngelihat ada beberapa kayak fotografer, videografer yang jualan presetnya tuh masih harus WA ke mereka gitu. Terus nanti transaksinya transfer, itu menurut gue agak susah karena scalability-nya jadi susah gitu. Jadi menurut gue penggunaan platform, walaupun platform akan motong persentase ya, tapi ya elah itu kecil banget guys dibandingkan kalian jualan di Tokped atau Shopee gitu ya. Mungkin buat kasih gambaran juga ke kalian, gue akan kasih lihat dashboardnya untuk stdigital.id ya. Oke, di sini gue akan kasih lihat aja sedikit. Kita masuk ke statistik di Linkitnya ST Media, stdigital.id. Kalau kalian pengen cek, kita lihat salesnya. Ini ada total sales. Kita lihat dari tanggal 1 sampai hari ini gue syuting tanggal 15 Juli. 1 sampai 15 Juli. Kalian bisa lihat sales amount gue ada 82, karena tadi gue pleset, 82 penjualan dengan total sales value 24 juta rupiah. Baru setengah bulan gitu ya. Dan kalian bayangin kalau misalkan 82 pembelian tersebut itu harus gue ladenin semua, harus gue jawabin satu-satu, itu pasti capek banget ya. Kalau gue hire orang mungkin lebih gampang, tapi jauh lebih gampang kalau kalian menggunakan platform seperti ini. Ya mungkin kita sambil lihat juga yang bulan Juninya ya. Bulan Juni tanggal 1 sampai tanggal 30.
159 pembeli gitu kan, dengan sales value 47 juta. Dan balik lagi, karena kalau produk fisik itu ada modal barangnya, produk digital ini ya paling potongan dari platformnya doang. Ketika kalian withdraw ya dari omset ke profit tuh skalanya tuh sangat tinggi gitu. Porsi profit kita tuh sangat tinggi gitu. Omset ya paling di awal doang gitu. Kita keluar effort di awal. Jadi menurut gua produk digital adalah bisnis yang sangat viable buat kalian coba, buat teman-teman para fotografer maupun videografer. Nah, sekalian di pembahasan bisnis ini, gue juga baru aja abis bikin ebook. Gue sekalian pengen meluncurkannya di sini. Gue abis bikin ebook, judulnya itu Hidup Bebas Dimodalin Produk Digital. Dan tadi yang gue kasih lihat statistiknya itu gue belum mulai jual ebooknya ya. Itu adalah hasil dari non ebook dan non kelas. Itu adalah hasil dari loot, preset dan lain sebagainya. Dan ebook ini gue memang serius. Gue pengen coba untuk create industri produk digital ini lebih sehat di Indonesia. Dan gue pengen teman-teman yang memang punya skill fotografi dan videografi punya produk digital seperti ini. Karena kalau kita sering main Instagram tuh iklan-iklan produk digital yang berseliweran tuh udah bullshit banget gitu, kayak produk digital tapi kalau kalian beli dikasih produknya itu gimana dikasih produk buat kalian jual gitu kalau misalkan kalian tidak sesuai skill setnya. Jadi buat gue tuh yang kayak gitu aneh gitu, karena kalian nanti beli produk digital mereka, kalian diajarin buat jualan produk digital orang lain gitu, yang kalian mungkin tidak aware fungsi dari produk tersebut tuh sebenarnya apa gitu. Karena gue meyakini ya kayak gue jualnya itu instead ngikut-ngikut mereka malah jualin produk lain lagi, gue memilih menjual apa yang gue ngerti gitu. Gue jual loots profesional buat iPhone, gue jual loots profesional buat si DJI, begitu juga gue jual berbagai preset. Jadi ya menurut gue gue pengen industri produk digital ini lebih sehat dan bisa dimanfaatkan oleh komunitas fotografi maupun videografi. Dan untuk membuat kalian semangat, jadi ebook gue ya lumayan murah lah, gue jual di 100 ribuan dan kalian bisa pakai kode lagi juga, kode vouchernya kalau nggak salah gue bikin selama peluncuran ini itu ebook Juli kalau nggak salah ya, ada tulisannya di sini ebook Juli, kalian bisa dapat diskon ekstra lagi dan kalian bisa berkesempatan menangin DJI Flip drone yang combo yang dapat remote dengan layarnya. Dan gue batasin dulu untuk batch pertama ini yang bisa menangin drone tersebut itu cukup di 50 orang aja yang bisa beli ebook di batch pertama ini. Karena menurut gue ini biar lebih terfokus, biar lebih serius, dan untuk menangin si drone-nya itu juga bakal berdasarkan ya penentuan tim ST Media nantinya produk-produk yang dirasa cukup inovatif, cukup menarik gitu kan. Dan kita akan amplifikasi keuntungan kalian dari jualan produk digitalnya dengan hadiah drone ini. Dan kalian juga bakal berkesempatan buat kita promosiin secara gratis gitu ya di channel ST Media. Apalagi kalau misalkan memang produk digitalnya berkaitan dengan dunia fotografi dan videografi gitu. Jadi ya kalau kalian kepo, kalian langsung cek aja di deskripsi gua kasih, atau kalian main ke stdigital.id. Tapi ya itu kurang lebih beberapa pilihan cara untuk kalian bisa mencari duit dengan menggunakan skill yang kalian punya di dunia perkameraan, entah fotografi maupun videografi. By the way, gue juga sekali lagi gue pengen mention lagi ya, sekarang tuh udah makin enak, kayak contohnya si Faim dengan satset shootnya, Om Fajar dengan kelasnya. Om Fajar tuh gue lupa ya namanya apa ya, tapi gue pengen ngundang juga dia buat podcast gitu di sini. Karena dulu gue juga pernah jadi tenaga pengajar, dan di kelas online itu gue nggak akan share namanya, tapi gue nemu videonya ternyata yang udah lama banget. Dan itu seingat gue dulu orang yang mau daftar nonton video tersebut itu bayar sekitar Rp700.000 untuk full course gitu ya, sampai habis, dari awal sampai habis. Kalau nggak salah materinya itu tentang filmmaking atau videografi menggunakan DSLR gitu. Dan ya gue kasih cuplikan sedikit di sini, tapi ya kita sensor kalau ada nama si perusahaannya, tapi ya kualitasnya begitu dibandingkan dengan yang kayak sekarang kalian bisa beli di bawah harga Rp500.000 gitu kan. Bahkan ya si satset shoot kalian bisa pakai kode Om Fajar juga harganya setahu gue di bawah Rp300.000. Itu kalian bisa dapat yang kualitasnya jauh lebih oke gitu. Jadi ya menurut gue worth it untuk kalian pertimbangkan, dan menurut gue ini adalah bentuk bisnis yang secara ekosistem jauh lebih sehat gitu dibandingkan dulu. Ya dulu walaupun mahal yang kelas gue itu, tapi kan itu kelasnya punya perusahaan sendiri ya, dan gue di situ hanya dibayar sebagai tenaga pengajar.
underpaid juga karena gue adalah saat itu gue masih kuliah sebenarnya. Cuman itu pengalaman lama, tapi ya kita lihat nanti. Gue harap di dunia produk digital ini bakal lebih sehat lagi gitu di industri fotografi dan videografi. Lu tau gak sih di kelas itu gue backgroundnya ini kayak sekarang nih, harusnya nanti di cuplikannya nongol. Backgroundnya kan sekarang gimbal gitu ya. Mumpuni gimbal rusak juga harusnya karena kita udah lama gak pakai lensa gitu kan. Kalau di video yang bakal gue tunjukin, yang dicuplikan harusnya kalian udah lihat juga, itu di backgroundnya tuh ada bungkus Philip, tau gak lu? Lampu bohlam Philip gitu. Iya. Karena kita dulu kalau syuting kan pakainya lampu bohlam kan, softbox yang dalamnya lampu bohlam gitu. Itu dijadiin pajangan di belakang gitu. Bungkusnya. Jadi ya dunia emang harus bertahap gitu. Ini juga buat penyemangat kalian, tidak ada yang instan, harus bertahap. Tapi ya menurut gua sekarang pilihan kalian jauh lebih asik. Karena zaman dulu kalian mau ikut kelas itu 700.000 di duit zaman dulu. Ya nggak worth it sih. Cuma nggak ada lagi opsinya gitu. Sedangkan sekarang opsinya menurut gue seru-seru gitu. Jadi ya, oke, paling itu aja sedikit video kali ini. Nggak sedikit kayaknya, ini video lumayan panjang. Tapi semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya pertanyaan juga, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Sama kalau kalian ada ide-ide orang yang pengen kita ajak ke podcast gitu ya, yang mungkin insight-nya bakal seru, boleh juga taruh di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita undang ke depannya dan mereka mau. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.